repot untuk ngantar. Ya, masih bisa didengar ya. Ya, jadi ini adalah merupakan fasilitas yang diberikan oleh yayasan. Namun dengan kondisi COVID ini, kita semuanya tentunya merasakan ya dampak belajar online ini juga cukup merepotkan, dan juga tidak hanya dari pihak orang tua, mungkin karena kendala dari fasilitas-fasilitas untuk internet dan segala macam, dari pihak kami pun ya tentunya mempunyai kendala-kendala yang cukup besar. Bagaimana proses belajar tatap muka kemudian harus dirubah menjadi sistem online, ini juga banyak-banyak kendala dan keterbatasan. Namun dengan berbagai macam usaha, kita tetap bisa menjalankan ini dengan dengan kondisi yang kondisi yang sangat luar biasa ya dampak dari kegiatan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan kondisi COVID ini kemudian terjadi proses belajar yang tadinya tatap muka kemudian diubah menjadi belajar online atau virtual. Ini mengharuskan seluruh baik guru maupun sistem jemputan dan lain-lain harus dilakukan pengaturan-pengaturan. Termasuk juga kemudian dari dampak COVID ini, orang tua murid, ada sebagian ya, sebagian orang tua murid merasakan terlalu berat di dalam sistem pembayaran yang ada. Nah, kami dari yayasan menyadari hal itu, dan kami juga kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait dengan beban orang tua ketika terutama dalam pemenuhan SPP ini. Dari kemarin ya, sejak Februari itu kami lakukan sistem pembayaran dengan model pilihan, di mana orang tua bisa memilih dua pilihan, yaitu membayar secara penuh. Yang kedua adalah membayar dengan sistem dipotong atau dikurangi 140.000 per bulan per anak. Nah, dari data yang kami peroleh ya, itu ada sekitar 91% itu pilihannya adalah membayar dengan dipotong 140.000. Nah, ini bagian dari usaha kami untuk sama-sama memberikan kelonggaran atau keringanan kepada orang tua yang memang cukup berat di dalam menghadapi dampak COVID ini. Nah, ada hanya dari sekitar 5% ya yang membayar full, dan 4% ini tidak membayar karena memang dibebaskan ya dari sekolah gitu. Nah, tentunya ini adalah kebijakan yang saat ini kami coba lakukan dengan berbagai macam usaha agar tetap proses di dalam belajar ini bisa jalan dengan baik gitu. Nah, oleh karena itu harapan kami dan kita semua berdoa mudah-mudahan Allah segera mencabut ya pandemi ini sehingga kita bisa berjalan dengan normal di dalam proses pendidikan dan juga aktivitas kehidupan kita selama ini. Dan juga perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa apa yang telah dibayarkan Bapak Ibu wali murid, orang tua murid, ya semuanya yang diberikan ke Yayasan As-Salam ini, ya kita usahakan untuk tetap sebagian kita pakai untuk membangun sarana-sarana ya, untuk sarana perbaikan maupun sarana ibadah, dan sarana bangunan perbaikan bangunan ini tentunya harapannya adalah Bapak Ibu ini akhirnya juga mempunyai amal jariah di sini. Bagaimana kontribusi pembayaran Bapak Ibu yang diberikan As-Salam dipakai untuk membangun masjid, dipakai untuk membangun kelas, dipakai untuk memperbaiki kelas, ini adalah jadi amal jariah dari Bapak Ibu sekalian, meskipun anak-anak Bapak Ibu sudah keluar dari As-Salam, namun Bapak Ibu punya andil besar di dalam proses keberadaan As-Salam. Kalau misalnya ini akan melahirkan anak-anak yang cerdas, yang soleh-solehah, menjadi harapan orang tua semuanya,
Bapak Ibu masih tetap mendapatkan pahala insya Allah dari amal jariah yang ada di Lembaga As-Salam ini. Oleh karena itu, inilah yang kami harapkan dan selalu kami berdoa. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ya, orang tua murid atau wali murid ini senantiasa dimudahkan oleh Allah dalam mencari rezeki, diberikan rezeki yang barokah, halalan thayyibah, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini tetap di dalam koridor syariat agama yang kita cintai ini. Dan anak-anak kita sekalian yang ada di lembaga pendidikan Al-Salam ini semuanya menjadi anak-anak yang soleh-solehah, cerdas, dan tetap menjadi banggaan orang tua. Demikian juga kepada Bapak Ibu ataupun Ustadz Ustazah semuanya ya yang aktif andil di dalam proses pendidikan ini, mendapatkan kemudahan, keringanan dan keberkahan kehidupan di dalam proses ini sehingga mendapatkan kemuliaan ya dalam hidup ini dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mari ya kita tetap semuanya saling bantu meskipun hanya sekedar dari doa sehingga kita bisa tetap menjalankan kondisi yang sulit ini. Mudah-mudahan Allah segera ringankan dan segera mudahkan dalam proses pendidikan khususnya dan aktivitas kita sehari-hari ini. Ini Bapak Ibu yang kami bisa sampaikan. Tentunya sekali lagi kami sebagai yayasan ya mohon maaf apabila dalam proses ke depan nanti ya banyak hal-hal yang akan kita alami. Tentunya kita terbuka ya di dalam kritik dan saran demi untuk membangun dan kebaikan bersama. Terus kami terus pantau di dalam aktivitas proses belajar online ini nanti kita akan tetap pantau. Ketika nanti pemerintah daerah sudah membolehkan belajar tatap muka, kita pun akan menjalankan itu. Sehingga kebijakan-kebijakan ini sifatnya temporary, sifatnya sementara untuk terus kita akan melihat ya kondisi dan situasi yang khususnya berada di dalam wilayah Timika, pemerintah daerah, tentunya kita akan mengacu ke sana. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami haturkan kepada Ketua Yayasan kita, Ustadz Sutoyo AMKes yang telah memberikan pengarahannya kepada seluruh wali murid. Ya. Semoga dengan kerjasama serta saling bergandengan tangan kita bisa ya meraih ya apa yang kita cita-citakan ya, menyekolahkan ke Permata Papua dengan segenap harapan tentunya ingin ada perubahan, ingin menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Baik, untuk selanjutnya sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ustadz Arifin Adi Julitra SSI. Beliau menjabat sebagai Direktur Pendidikan ya, Ayah Bunda di Permata Papua. Bagaimana Ustadz? Sudah tersambung? Sudah sehat Ustadz? Ustadz Arifin? Kayaknya belum masuk, Ustadz. Belum bergabung ya Ustadz ya? Di skip dulu mungkin. Oh baik. Baik, karena Ustadz Arifin belum bergabung dengan kita, insya Allah jika bergabung dengan kita, beliau juga akan memberikan sambutan kepada ayah bunda serta teman-teman di rumah ya. Coba sebelum Ustazah lanjut ke acara berikutnya, teman-teman siapa yang tahu tepuk semangat ya? Yang tahu tepuk semangat kita sama-sama ya. Tepuk semangat ya teman-teman. Kayaknya cuaca dingin. Kita hangatkan dengan tepuk kita. Satu kali tepuk semangat. Ha. Ha. Nah, bagi teman-teman ya yang belum bergabung di Permata, kita seperti itu ya. Tepuk semangatnya, nanti kita belajar bersama-sama dengan Ustaz dan Ustazah ya teman-teman semua. Baik, Ustazah lanjutkan. Agar menambah hangat juga pertemuan kita kali ini, kita akan diberikan ice breaking ya teman-teman. Kepada Ustadz Yusri Fidore, SPDI, dipersilahkan untuk memberikan ice breaking-nya Ustadz, supaya teman-teman dan ayah bunda di rumah semangat. Ustadz Yusri.
Nyalakan dulu mikrofonnya. Ustaz Yusri. Ya, Mikrofonnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda Solih-Soliha, kali ini kita akan ice breaking ya, menggunakan aplikasi Quizizz. Dalam game kali ini, ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Ananda, tentunya sangat menarik. Jadi siapa yang jawabnya benar, insya Allah poinnya akan makin banyak ya. Jawabnya benar, kemudian jawabnya cepat, insya Allah akan mengumpulkan poin yang sangat banyak. Untuk itu, Ustadz akan kirim linknya di chat. Silakan nanti Ananda tinggal akses aja ya, tinggal klik aja linknya, kemudian masuk ke link tersebut. Ketika masuk dalam aplikasi Quizizz, langsung nanti Ananda tulis namanya ya. Baik, tunggu sebentar, Ustadz akan kirim linknya. Nanti Ustaz suruh klik more ya. Nanti chatnya nggak terbaca. Oke. Sebentar ya Ananda Solih-Soliha, Ustaz ambil linknya dulu. Oke, sedikit lagi. Oke, silakan perhatikan di kolom chatnya, Ustadz kirim linknya ya. Oke, Quizizz.com ya. Suruh klik more, kalau pakai HP klik more, nanti ada chat. Ya. Nanti untuk yang pakai HP nanti klik aja klik more ya. Ustadz Akbar, saya share screen dulu. Oke. Oke, ada yang sudah masuk? Ya, yang sudah 2 orang masuk. Ya, udah 3 orang. Ashila, Rehani, Nanda, Gazia udah masuk. Oke. Alika, siapa lagi? Rafi. Oke, Masya Allah. Udah 13 orang partisipan. Nanti ketika semuanya sudah bergabung, nanti Ustadz akan klik atau pencet tombol mulai. Ya. Abu Bakar juga udah masuk, udah partisipan yang tergabung 17 orang. Oke, 18 orang. Rajendra, Masya Allah. Oke, Khalid juga udah masuk bergabung. Partisipannya udah 20 orang. Bagi teman-teman yang lain, silakan klik linknya ya. Link Quizizz yang saya kirim di kolom chat. Nanti tinggal dipencet aja. Oke, Azwar udah masuk juga. Kemudian Alif, Afifah juga udah masuk. Alhamdulillah. Partisipan yang tergabung udah 12 orang. Oke, Muhammad Athala, Masya Allah. Udah masuk bergabung juga. Asyifa juga, Rasma Ali juga ikut gabung ya. Atika Nurul juga udah bergabung. Terima kasih udah bergabung ya. Oke, Wisnu, kemudian siapa ini? Raditya ya. Nama artis ya, Raditya, Masya Allah. Az-Zahra juga udah bergabung. Kemudian Adinda, Barakallah. Udah 30 orang. Kemudian Akba, Abdul Haidir udah bergabung juga. Masya Allah. Terima kasih. Kemudian Rozik juga sudah bergabung dalam Quizizz kita kali ini. Selamat bergabung semuanya ya. Oke, Rajwa. Aduh, ini Cua ya. Masya Allah. Rajwa. Kemudian Gibran Sidfi udah bergabung juga. Terima kasih semuanya untuk Rajwa dan Gibran. Partisipan yang tergabung udah 35. Nah, ini masih 50% nih. Sheina. Oke, kita masih menunggu beberapa menit lagi untuk teman-teman yang lain bisa bergabung. Bagi yang belum bergabung, silakan klik linknya yang Ustadz kirim di chat di Zoom. Silakan dipencet aja, insya Allah langsung diarahkan ke Quizizz. Baik,
Mungkin sudah ada yang tidak bergabung lagi ya. Jika tidak bergabung, oh masih ada juga. Dinan Zafran sudah bergabung juga. Terima kasih. Ariel, kemudian Naufal, Laode Muhammad, barakallah. Sudah 40 orang bergabung, kemudian Muhammad Hafiz Al-Quraish. Aduh, namanya keren nih. Rajwa juga, ini Rajwa Bintang. Aisyah Tiara Azura. Wah, luar biasa ini. Yang sudah bergabung di kuis ini ada 44 orang. Kita masih menunggu teman-teman yang lain. Tinggal sekitar 20 lebih lagi lah yang belum bergabung. Bagi teman-teman, ayah bunda, nanti dibantu Ananda untuk bisa bergabung dalam permainan kali ini. Atau di ice breaking kali ini. Almira, terima kasih sudah bergabung. Masih menunggu teman-teman yang lain. Mahira, barakallah. Kemudian Den Bagus Musa. Wah, keren banget ini namanya ini ya. Oke. Acilis. Wah, luar biasa ini namanya. Keren. Oke. Sudah 49 orang bergabung juga. Alvaro Nizam. Masya Allah. Selamat bergabung ya, Ananda Soliha. Oke, partisipan untuk yang bergabung di kuis ini udah 50. Algis, terima kasih sudah bergabung. Pilih emojinya ya macam-macam ya. Ada yang milih kelelawar, ada yang milih kepiting. Macam. Udah 50, masih tinggal 10 atau 15 orang lagi ya. Ya? 17 orang lagi ya yang belum bergabung. Jadi nanti dalam permainan ini Ananda harus menjawab, kemudian akan menjawabnya lebih banyak atau benar, maka poinnya makin banyak ya. Jadi nanti seperti rankingan gitulah ya. Kemudian Shalwa Zafira, terima kasih. Makin banyak poin yang Ananda kumpulkan, insya Allah Ananda akan berada di puncak klasemen, ya kira-kira gitu. Oke, tinggal beberapa orang lagi yang belum bergabung. Masih 15 orang lagi belum bergabung. Masih menunggu. Oke, Fahira juga udah bergabung, terima kasih. Oke, mungkin tidak ada lagi bergabung, yang kita langsung mulai aja nanti ketika Ustadz pencet mulai, nanti semuanya langsung mulai ya. Bismillah, kita hitung 1, 2, 3. Baik teman-teman sekalian, mari kita saksikan. Ananda sekalian, wah ternyata Asila Rehani menduduki peringkat pertama dengan mengumpulkan poin 930. Di peringkat kedua Keisha, ketiga Darin, dan keempat Azwar. Wah, Azwar menyalip teman-temannya. Ternyata Shena di peringkat kedua, Akira peringkat ketiga. Untuk sementara di posisi keempat Akbar Arafah, Muhammad Abdul Rizal menggeser teman-temannya di puncak klasemen. Posisi kedua Akbar disalip lagi sama Atika Nurul Ramadhani, disusul Darin yang tidak mau kalah mengeluarkan kemampuannya. Ternyata Atika mulai menunjukkan keahliannya. Luar biasa, Rasmani juga ngikut. Abu Bakar Bintang juga berada di posisi ke-7. Kemudian posisi kelima Haidir, posisi keempat Rasma. Wah, luar biasa ini. Atika lagi tidak mau kalah, mengambil posisi alih pertama. Puncak klasemen sementara dengan total poin 4.800. Muhammad Abdul Rizal tidak mau kalah, berada di posisi pertama, menggeser teman-temannya. Darin lagi masih begitu. Wih, luar biasa ini. Akbar Arafah di posisi ke-6, Elena posisi ke-7. Fahira posisi ke-8, Rasma. Rajena turun lagi posisi 9. Untuk posisi sementara Atika Nurul Ramadan masih kokoh di puncak klasemen dengan total poin 7.910. Alena posisi kedua dengan total poin 7.500. Digeser lagi sama Atika Nurul Ramadan. Alena masih menunjukkan taringnya, menunjukkan dia pantas untuk berada di puncak klasemen. Ternyata Atika Nurul tidak mau kalah.
Darin perlahan tapi pasti mulai menemukan kepercayaan diri dan beranjak posisi ke-6. Abdul Haidir di posisi keempat, salib teman-temannya. Abdul Haidir posisi kedua, turun ke posisi ketiga. Muhammad Abdul Rizal Maki di posisi kedua lagi. Ketika Nurul Ramadhani masih kokoh di puncak klasemen dengan total poin 10.280. Ariel Putra ternyata kuda hitam mengancam teman-temannya dengan keahliannya bergeser di posisi keempat. Dan Bagus luar biasa di posisi keempat dengan total poin 9.850. Elena di posisi kedua dengan total poin 10.000. Maaf, Elena berada di posisi puncak klasemen, digeser lagi sama Atika, teman-teman. Mari kita lihat pertarungan yang sangat sengit. Anak-anak SD IT Permata Papua begitu cerdas, ya, lihai, tangkas dalam menjawab berbagai pertanyaan. Terjadi perebutan klasemen luar biasa. Alena tidak mau kalah dari teman-temannya, berada di puncak klasemen, tergeser posisi kedua. Kemudian Atika Nurul Ramadhani menggeser lagi teman-temannya. Posisi kelima ditempati Akbar Arafah. Siapakah dia? Abdul Haidir berada di posisi kelima. Dan Bagus posisi keenam. Ariel naik ke posisi lagi. Ariel luar biasa. Disalip lagi sama Atika Nurul Ramadhani. Wow. Posisi kedua Ariel Putra Emir dengan total poin 15.700. Elena tidak mau kalah lagi. Berada di posisi pertama dengan total poin 16.890. Gazia lagi luar biasa ini. Wah, kita lihat persentase dari 20 soal yang kami berikan. Soal kuis sudah mencapai KKM yaitu 94% ketepatannya. Kemudian masih kokoh, Dinan Zafran memberikan kejutan teman-teman di akhir pertandingan ini. Alena menggeser, kemudian Dinan tergeser ke posisi 4. Alena telah menyelesaikan kuis pada kali ini dengan total poin 1.880. Geser sama Ariel Tatum di posisi kedua sementara. Ariel Putra. Dinan Zafran luar biasa digeser lagi sama Ariel Putra. Dinan Zafran berada di puncak klasemen 2. Maksud kami di posisi ketiga. Dan Bagus di posisi kedua untuk sementara. Wah, ini luar biasa ini. Oke, ada yang berusaha mengeluarkan lagi kemampuannya. Wah, luar biasa ini. Masya Allah. Dinan Zafran dengan total poin 23.240 untuk sementara. Masih ada pertarungan di pertengahan klasemen. Ada Al-Fatan, ada Gazia Muhammad Hatala, Aisyah Tiara Nanda Ashifa berada di pertengahan klasemen. Akila luar biasa dengan ketepatan mencapai 94%, naik ke 95. Wah, luar biasa. Siapa ini? Luar biasa Alena lagi. Wah, Alena sudah 2 namanya ini. Ya, Khalid Hasib. Masih belum ada kesalahan yang dibuat oleh Khalid Hasib. Masih mencapai nilai tertinggi. Berusaha naik ke puncak klasemen. Untuk sementara Ustadz infokan. Wah, ini Fahira dan wah, Alvaro Nizam. Luar biasa berada di 5 klasemen sementara. Masih kokoh di puncak klasemen Dinan Zafran. Luar biasa. Ketepatan mencapai 95%, masih sama. Oke, kita cukupkan sampai di sini gamenya ya. Baik, saya akan bacakan dulu. Dinan Zafran, total poin 23.240. Atika Nurul Ramadhani, 23.000.
Kemudian Ariel Putra, total poin 22.910. Den Bagus Musa 22.800. Alvaro Nizam 21.890. Kemudian Alena 21.880. Wahira 21.730. Abdul Haidir 21.710. Kemudian Akbar Arafah 21.660. disusul dengan Rajendra berada di 10 besar 21.420. Luar biasa, ketepatan mencapai 96%, mencapai nilai KKM, itu nilainya A ya. Barakallah semuanya, terima kasih. Saat akhir ya game kita kali ini, terima kasih kepada ayah bunda, anak-anak soleh-solehah yang sudah berpartisipasi dalam game kali ini. Barakallah, tepuk tangan dong. Masya Allah, barakallah kepada Ananda semuanya. Terima kasih ya sudah bermain kuisis pada pagi hari ini. Untuk itu nanti hadiahnya ya minta sama kepala sekolah ya. Barakallah, terima kasih ya, luar biasa. Ini soal susah loh Ananda sekalian. Orang Thailand, orang Jepang, orang Cina itu nggak bisa ngerjain soal ini. Iya, karena kenapa? Soalnya bahasa Indonesia, mereka kan taunya bahasa mereka gitu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Barakallah, tetap semangat. Semua sehat selalu ya. Barakallah. Terima kasih, saya kembali ke host. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz sudah menghangatkan suasana bunda-bunda dan teman-teman di rumah. Kita juga di sekolah, alhamdulillah ya. Teman-teman semangat. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Baik, kita lanjutkan ke agenda berikutnya. Kita akan mendengarkan sosialisasi sosialisasi budaya sekolah yang akan disampaikan oleh kepala sekolah kita, yaitu Ustadz Rahmat Sadeli SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baik, anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya di rumah sekalian? Ya, semoga semuanya sehat ya. Insyaallah. Taib, yang saya hormati Ketua Yayasan tadi mungkin sudah izin ya lebih dahulu karena tidak bisa membersamai kita di kesempatan MPLS pengenalan lingkungan kali ini. Yang saya hormati Direktur Pendidikan, Direktur SDM dan semua Ustadz-Ustazah yang luar biasa yang membersamai kita pada pagi hari ini. Tadi Ustadz Yusri ya sudah memberikan game-gamenya kepada kita. Insya Allah di kelas nanti semoga kalian akan mendapatkan berbagai macam ilmu dan pengetahuan ya yang lebih bermanfaat. Dan tidak lupa kepada ayah bunda di rumah yang sudah membersamai putra-putrinya saat ini, yang menemani putra-putrinya untuk mengikuti MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Alhamdulillah, ini merupakan satu anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kesempatan, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita ya, melaksanakan amanah yang Allah berikan, mendidik anak-anak kita
yang sejatinya bahwasanya pendidikan itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim ya, untuk mendidiknya, baik orang tua, guru, dan siapapun yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keleluasan ilmu, maka pada saat itu kita diberikan kewajiban untuk menghadirkan generasi yang soleh dan solihah. Ayah bunda dan anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar. Pada kesempatan saat ini barangkali nanti kembali. Pada kesempatan saat ini kita sekalipun dalam kondisi yang tidak normal ya istilahnya, karena pembelajaran yang semestinya dilakukan secara langsung, secara tatap muka, karena akan memudahkan kita memberikan keteladanan, memberikan contoh-contoh ya. Karena seorang guru merupakan sosok yang bisa digugu dan ditiru di dalam aktivitasnya, di dalam kesehariannya, di dalam akhlak-akhlaknya. Namun saat ini barangkali hal itu tidak terlalu maksimal karena kita dilakukan secara online ya, secara online. Oleh karena itu tentu saja sebagai pengganti ya, bukan sebagai pengganti ya, karena orang tua merupakan madrasah pertama ya, madrasah pertama bagi anak-anak kita, maka tentu saja dalam hal ini orang tua memiliki peranan yang sangat penting di rumah ya, memiliki peranan yang penting di rumah dalam memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak-anaknya. Oleh karena itu kerjasama antara sekolah dengan orang tua, baik ketika offline maupun online, itu hal yang tidak bisa diabaikan ya, tidak bisa kita abaikan. Guru atau mungkin sekolah memiliki sistem dan lain-lain ya, memiliki aturan-aturan dalam mendidik anak-anak kita ya, memiliki budaya-budaya yang harus yang bisa diterapkan kepada anak-anak kita ya. Sementara barangkali di rumah orang tua sibuk dengan pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga hal itu tidak terlalu dipikirkan atau hanya mengalir begitu saja ya, hanya mengalir secara alami. Tentu hasilnya akan berbeda ketika sesuatu yang direncanakan dengan sesuatu yang mengalir begitu saja. Maka kerjasama antara sekolah yang memiliki sistem sementara dan orang tua di rumah sibuk dengan berbagai macam kerjaan, maka ketika semuanya saling menguatkan, saling melengkapi, maka insya Allah apa yang kita harapkan bahwasanya anak-anak kita sekalipun berada di rumah tetap mendapatkan hak-haknya, tetap bisa mengukir mimpinya di masa depan, di masa depan untuk mencapai generasi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu generasi Rabbani ya. Anak-anak sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan saat ini saya ya tadi kelewat memperkenalkan diri, bahwasanya nama saya, nama lengkapnya Pak Rahmat Sadli ya, bisa dipanggil Ustadz Rahmat, diamanahi di SIT Permata Papua atau di unit SDIT Permata Papua sebagai kepala sekolah ya, kepala sekolah. Untuk itu kami berharap baik orang tua maupun guru-guru ya dalam masa pembelajaran online ini agar
terus menjalin komunikasi yang baik, ya, menjalin komunikasi yang baik terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tadi bisa menggapai cita-cita harapan-harapannya, ya begitu, menjadi anak-anak yang soleh dan solihah yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Karena tanpa itu semua maka yang ada hanya apa namanya, mungkin harapan-harapan kosong saja ketika tidak ada kerjasama di antara kita. Baik, ayah bunda sekalian, karena saat ini saya ditugaskan untuk menyampaikan budaya sekolah, ya, budaya sekolah. Nanti mungkin untuk lebih lengkapnya akan kita share di grupnya masing-masing, ya, karena budaya dan tata tertib ini harus kita ketahui, ya. Walaupun pada dasarnya budaya dan tata tertib ini bisa dilaksanakan secara sempurna ketika pembelajaran secara offline, ya, karena ketika online, ya, semuanya kembali kepada ayah bunda sekalian di rumah, ya, untuk mengawasi dan apa namanya, membimbing anak-anak kita. Sekolah hanya memfasilitasi, memberikan apa namanya, motivasi dan lain sebagainya, seperti itu. Ayah bunda sekalian, bisa kita lihat, ya, di layar ini terkait dengan budaya sekolah kita, ya. Bisa kelihatan, ya, Ustazah yang bisa sudah kelihatan share saya? Bisa. Sudah, alhamdulillah. Baik. Setidaknya kita ada untuk budaya sekolah kita dirangkum dalam 7, ya, dalam ada 7 pilar, ya, atau yang menjadi budaya kita yang harus kita usahakan agar tertanam di dalam jiwa-jiwa insan yang ada di SDIT Permata Papua. Yang pertama adalah berkepribadian Islami, ya. Berkepribadian Islami, tentu saja kita sebagai seorang Muslim di dalam Islam banyak aturan-aturan, ya, keseharian, dari mulai hal-hal yang kecil, yang sederhana sampai yang besar begitu. Dan ini yang harus menjadi karakter kelak di dalam pribadi-pribadi kita, khususnya anak didik kita. Ya, maka nanti ada pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan ini, ya. Nanti ada lembar-lembar kontrol yang berkaitan dengan kepribadian Islami ini. Dari mulai adab-adab, buang air, adab apa namanya, sampai yang lainnya yang lebih besar begitu dalam kehidupan sehari-hari, ya, doa-doa dan lain sebagainya. Terus yang keduanya berjiwa juang tinggi dan pantang menyerah. Ya, ini yang ingin kita tanamkan di dalam diri siswa-siswi kita, bahwasanya sebagai seorang Muslim, ya, seorang Muslim kita tidak boleh menyerah, ya, tidak boleh menyerah dengan kondisi dan keadaan. Ya, khususnya pada saat ini, pada saat pandemi, ya, barangkali sekolah dengan offline tidak bisa kita lakukan, bukan berarti kita berhenti untuk belajar, karena justru bagi orang-orang yang apa namanya, yang memiliki juang tinggi, ya, yang pantang menyerah, dengan cara offline pun, ya, dengan cara online pun apa namanya, kesempatan belajar justru semakin luas, ya, semakin luas dan semakin mudah kita dapatkan gitu. Ya, kalau secara offline, ya, kita mungkin masih terhalang dengan pandemi saat ini karena berbagai macam kasus yang terus meningkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat, ya. Namun apa namanya, saat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melakukan secara online, ya, secara online. Maka
mari kita manfaatkan teknologi yang saat ini tersedia untuk memaksimalkan pembelajaran ini ya, untuk melaksanakan pembelajaran ini. Berikutnya yang ketiga adalah peduli pada sesama ya. Di sekolah kita diajarkan dan ditanamkan karakter bagaimana kita peduli dengan sesama. Maka nanti ada ada infak kelas, ada infak Jumat, ada permata peduli ketika ada terjadi bencana dan lain sebagainya, saudara-saudara kita yang membutuhkan, kita turut serta turut andil di dalamnya ya. Seperti yang sudah kita lakukan, membantu saudara kita di Rohingya, di Palestina, bahkan di Papua ya, yang terjadi bencana, kebakaran, ada yang kebanjiran dan sebagainya. Dan berikutnya adalah mandiri ya, mandiri. Ya, mandiri. Artinya kita mengajarkan anak-anak kita agar anak kita menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, tidak tidak manja ya, tidak tergantung kepada orang lain. Selama hal itu bisa dilakukan oleh kita, oleh anak-anak sendiri, maka usahakan agar anak-anak kita bisa melakukannya. Maka ayah bunda juga di rumah ya, demi masa depannya, agar tidak terlalu memanjakan anak-anak kita ya, dengan melatihnya untuk mandiri, bisa memakai sepatu sendiri, bisa makan sendiri. Selama hal itu aman dilakukan oleh anak-anak kita, maka berikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk mandiri ya, di dalam kesehariannya ataupun yang lain-lainnya. Berikutnya disiplin dan bertanggung jawab ya. Nah, hal ini pun menjadi budaya kita ya. Karena ini akan menjadi karakter, disiplin dan bertanggung jawab. Ketika anak kita melakukan ketika sudah jamnya untuk belajar, maka ayah bunda dan guru-guru yang ada di sekolah ya saatnya untuk melakukan pembelajaran. Ya, kalau itu melatih disiplinnya dan juga tanggung jawab ya, ketika misalnya anak kita di rumah melakukan hal-hal yang hal-hal yang kurang baik, misalnya membuang sampah sembarangan, maka kita harus menegurnya ya, agar anak-anak kita memiliki tanggung jawab ketika membuangnya, maka dia harus mengambilnya kembali dan menyimpannya atau menyimpannya di tempat sampah atau membuangnya di tempat sampah, seperti itu. Yang keenam, sopan dan santun. Ini juga yang akan harapannya menjadi budaya kita ya. Dan insya Allah ini adalah bagian daripada karakter yang tertanam di dalam jiwa anak-anak kita. Sopan dan santun, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Dan ini pun bisa kita ayah bunda bisa terapkan di rumahnya ya. Budaya-budaya ini bisa kita terapkan juga di rumah. Ya, maka nanti ustadz-ustadzah akan memberikan mutabaah, evaluasi sejauh mana budaya-budaya ini bisa diterapkan atau bisa dilakukan oleh anak-anak kita di rumah. Ya, sopan dan santun. Berikutnya sederhana, bersih dan rapi. Maka nanti ada tugas-tugas bagaimana anak-anak kita bisa merapihkan tempat tidurnya, bisa merapihkan barang-barang mainannya yang dimainkan begitu, kembali ke tempatnya semula. Nah, ayah bunda sekalian, ini diantara budaya dan karakter yang ingin kita tanamkan ke dalam jiwa insan-insan yang ada di SDIT Permata Papua. Dan semuanya nanti akan dipaparkan dalam ketentuan-ketentuan atau tata tertib ya, yang ada di dalam buku ini. Silahkan nanti akan kita share di grupnya masing-masing ya, di grup kelas seperti itu, agar semuanya bisa memahami dan bisa melaksanakannya, sehingga kita dan anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang menjadi anak-anak yang diharapkan oleh Allah ya, diridhai oleh Allah dan Rasulnya insyaallah, dan sehingga kita semua bisa menempati jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena
tujuan daripada pendidikan kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita bisa menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik ayah bunda sekalian, mungkin itu tidak terlalu panjang lebar ya. Kalau mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan di sini boleh, atau mungkin kalau bisa melalui WA wali kelasnya masing-masing yang akan disampaikan ke sekolah seperti itu. Mungkin itu saja Ustazah Elin, karena waktu kita juga terbatas, nanti ada penyampaian dari program, dari kurikulum, dari kesiswaan dan dari syar'i. Kalaupun tidak selesai hari ini, mungkin bisa disampaikan lagi pada kesempatan berikutnya ya, karena PLS ini kita lakukan 3 hari ya. Ya, seperti itu. Baik, silakan kembalikan ke pembawa acara Ustazah Elin. Dari saya tutupkan dulu ya. Saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada kepala sekolah itu Ustaz Rahmat yang telah memberikan mengenai budaya sekolah, dan mudah-mudahan budaya sekolah ini sekalipun kita tidak ke sekolah, teman-teman bisa menanamkannya dalam kehidupan sehari-hari di rumah, dan tentunya karakter ini akan terbentuk jika ada kerjasama antara sekolah dengan wali murid di rumah, dengan ustadz dan ustadzah di sekolah. Oleh sebab itu, mari sama-sama semoga karakter baik ini senantiasa ada dalam diri anak-anak kita melalui bimbingan kita di rumah, dan insya Allah ustazah di sekolah ya teman-teman semua. Baik teman-teman semua di rumah, di tengah agenda kita pun di awal kita sudah disambut oleh ketua yayasan, dan sekarang di tengah-tengah agenda kita akan disambut juga oleh direktur pendidikan kita, yaitu Ustadz Arifin, Ustadz Arifin Adi Julitra SSI. Beliau adalah direktur pendidikan SIT Permata Papua. Bagaimana Ustadz? Sudah sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini masih di kamar ini sebenarnya. Ya Allah. Kita doakan ya Ustadz Arifin, semoga cepat sehat, cepat pulih ya teman-teman serta yang ada di rumah. Amin. Sampai yang kedua akan disampaikan oleh Ustadz Arifin. Kepada Ustadz Arifin, kami persilahkan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dengar semangatnya anak-anak ya. Mana yang anak soleh bilang saya? Saya. Masya Allah. Mana yang anak solihah bilang saya? Masya Allah. Semoga Allah kabulkan di doa-doa anak-anakku semuanya untuk menjadi anak-anak yang solih dan solihah semuanya. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT. Di tengah-tengah banyak sekali ujian yang sama-sama kita alami hari ini, Allah semoga tetap memberikan kesehatan pada keluarga, ayah, bunda semuanya, dan kita yang hadir pada kesempatan hari ini. Salawat serta salam, tak lupa kita tetap sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan penerangan kepada kita, menjadi seorang yang mempercayai tentang dinul haq ini, yaitu al-Islam. Semoga lekat hingga kemudian kita bawa sampai pada jannahnya nanti insya Allah. Yang saya hormati Kepala SDIT Permata Papua, ada Ustadz Rahmat Sadeli, dan juga guru-guru yang tercinta yang hari tengah berjuang. Mohon doanya nih Bunda dan ayah semuanya, di antara guru-guru kita ini ada yang isolasi mandiri, termasuk saya juga hari ini juga belum bisa masuk ke kantor karena memang diminta untuk isolasi mandiri. Beberapa karyawan kita juga demikian, ada yang terpapar COVID hari ini dan harus berada di rumahnya untuk
berjuang melawan COVID ini dan bisa sehat kembali insya Allah. Mohon doanya, kan ya. Di tengah-tengah kerinduan kita untuk bertemu dengan anak-anakku semua, kemarin sempat kita berikan harapan untuk bisa tatap muka, ternyata qadarullah kondisi tidak memungkinkan, bahkan di antara guru-guru kita juga ada yang kemudian terpapar, sehingga guru-guru pun masuk 50% gitu ya, sehingga tidak bisa mendampingi anak-anak kalaupun tatap muka terbatas di sekolah. Semoga selesai lockdown, Allah memberikan peluang pada kita untuk bisa tatap muka dan bisa bertemu insya Allah. Tanpa mengurangi semangat kita untuk belajar, tetap jaga protokoler kesehatan walaupun di rumah, tetap kemudian luruskan niat dan juga tetap siapkan nutrisi terbaiknya untuk mendampingi pembelajaran anak-anak kita. Nah, tahun ini mungkin ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Mungkin tadi sudah disinggung bisa jadi oleh kepala sekolah ataupun oleh MC, bahwasanya ada semangat baru yang kita bawa di SDIT Permata Papua, yaitu kemudian menjadikan fitrah anak-anak menjadi pijakan untuk mengawal tumbuh kembang anak-anak kita, kan ya. Sehingga salah satu hal perubahan-perubahan yang akan mungkin dirasakan oleh anak-anak kita di SDIT Permata Papua, salah satunya adalah di kurikulumnya. Nanti yang disampaikan mungkin oleh Ustadz Zainal teknisnya, bahwasanya sejak tahun ini, insya Allah seluruh unit baik TK, SD, SMP tidak ada lagi kemudian kita lakukan penilaian dalam bentuk ujian akhir semester, UAS, kemudian tidak ada lagi namanya PTS. Lalu nilainya dari mana, anak-anak? Nilainya kita akan jauh ambil lebih adil, yaitu nilai harian berdasarkan keseharian anak-anak kita. Jadi nggak perlu lagi kemudian harus stres menyiapkan UAS yang kemudian dikebut satu malam, gitu ya. Kita ingin secara fitrah mereka belajar, mereka menikmati pelajaran, di saat itu kita ambil nilainya setiap saat, ketika memang ada yang kurang diperbaiki, tidak menunggu remedial ketika ujian tengah semester, tapi perbaikan-perbaikan itu setiap saat bisa dikerjakan setiap hari. Kemudian dari sisi siswaannya juga kita ingin tambahkan berbagai variasi minat bakat yang semoga ini bisa menampung minat bakat anak-anak yang kemudian bisa disalurkan dengan baik, ya. Semoga salah satunya nanti misalkan ada kelas membuat komik, ada coding, ada robotik dan lain-lain yang kemudian menambah variasi baru untuk anak-anak dalam mengambil minat bakatnya, itu bisa membuat anak-anak kita ini tetap semangat belajar walaupun dalam kondisi online, gitu ya. Semangat dari Ustadz, cukup sekian. Selamat masuki tahun ajaran baru. Semoga Allah lindungi kita dan tetap menjadikan anak-anak kita anak-anak yang solih-solihah, berbakti pada kedua orang tua, mandiri, hebat, dan juga tetap taat dalam kondisi apapun kepada Allah SWT. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Arifin yang sudah meluangkan waktunya untuk kita semua, sekalipun beliau dalam keadaan sakit, ya, ayah bunda serta teman-teman di rumah. Beliau juga sangat antusias untuk menyambut ayah bunda serta teman-teman yang pertama kali bergabung, yang pertama bergabung di Sekolah Permata Papua, atau ada kakaknya yang sudah bergabung juga. Alhamdulillah, ya. Ya, baik teman-teman semua, kita masih ada agenda. Tapi sebelum kita lanjutkan ke agenda berikutnya, siapa yang mau bernyanyi? Ternyata ada yang acungkan tangan. Semangat ya, Masya Allah. Boleh bernyanyi Ustazah, punya lagu sambutan ini buat teman-teman semua.
Bentar. Oh, nyanyi. Nah, teman-teman, lirik nyanyiannya seperti ini ya, singkat, tidak panjang. Ahlan wa sahlan, selamat datang kawan-kawan. Bersalaman, assalamualaikum, apa kabar? Saling bersua, saling bersalaman. Tapi sekarang tidak bisa bersalaman, teman-teman ya. Berarti teman-teman boleh bersalaman, mempraktekkan lagu ini dengan bundanya di rumah. Ustazah Nisa dan Ustazah Elin akan menyanyikannya bersama-sama. Boleh juga Ustazah Lutfi bergabung ya. 1, 2, 3. Ahlan wa sahlan, selamat datang kawan-kawan. Bersalaman, assalamualaikum, apa kabar? Jalin uhuah, saling bercerita. Bersalaman, assalamualaikum, sampai jumpa. Nah, teman-teman semua di rumah ya, kalau kita ketemu langsung lebih seru ya. Kita bisa langsung praktek lagunya, tapi tidak apa-apa. Ini untuk memanaskan suasana ya, supaya teman-teman serta ayah bunda di rumah semakin semangat ya. Baik, kita lanjutkan ke agenda kita yang selanjutnya, yaitu sosialisasi dari kurikulum syar'i yang akan disampaikan oleh Ustadz Ridwan Lamide SPDI. Kepada beliau dipersilahkan, Ustadz Ridwan sudah bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mujahid Mujahidah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, tetap semangat, masyaallah, Allah Akbar. Sama jadi. Ya, anakku semua, di kesempatan ini kita akan menyampaikan target-target yang anakku diharapkan nanti bisa dicapai ketika dalam proses pembelajaran di SDIT Permata Papua tahun ajaran 2021-2022. Jadi yang saya sampaikan ini tentang masalah yang berkaitan tentang masalah hafalan Al-Quran, baca Al-Quran, tilawah Al-Quran, dan sebagainya. Oke, Ustadz mulai dari tahfiz Al-Quran dulu ya. Untuk tahfiz Al-Quran, jadi untuk di SDIT Permata Papua, kita juga akan belajar menghafal Al-Quran. Untuk target capaian selama di SD, mengacu ke standar JSIT pusat, itu hafalan peserta didik minimal 2 juz, yaitu juz 30 dan juz 29. Untuk kelas 1, itu materi hafalannya dari semester 1 dari surah An-Naba sampai surah An-Nazi'at. Surah apa untuk kelas 1 semester 1 saya? Surah An-Naba sampai surah An-Nazi'at. Jadi 2 surah saja untuk 1 semester. Ya. Untuk kelas 1 semester 2 itu lanjut ke surah berikutnya. Surah Abasa sampai surah Al-Infitar. Ada yang sudah hafal surah An-Naba saya? Sudah banyak ya. Oke, ini untuk kelas 1 jadi saya ulang. Jadi anak-anakku untuk kelas 1 materi hafalannya untuk semester 1 surah An-Naba
sampai surah An-Nazi'at. Untuk semester 2-nya surah Abasa sampai surah Al-Infitar. Nah, nanti ketika anakku sudah naik di kelas 2, itu lanjut hafalannya ke surah Al-Mutaffifin sampai surah Al-Buruj. Kelas 2, semester 2 surah At-Tariq sampai surah Al-Fajr. Nah, ini ya. Untuk kelas 2. Kelas 3 surah Al-Balad sampai Yatin. Semester 2-nya surah Al-A'la sampai surah An-Nas. Kelas 4 itu surah An-Naba sampai An-Nas, diulang kembali. Nah, dari surah An-Naba sampai surah An-Nas. Ketika anakku nanti sudah kelas 4, harapannya sudah hafal surah An-Naba sampai An-Nas. Dan itu diujikan 1 kali duduk. Ada istilah kita di Permata Papua, sertifikasi 1 juz. Jadi anak-anakku akan membaca di depan ustaz-ustazah, tim penguji, membaca dari surah An-Naba sampai surah An-Nas. Ketika sudah naik di kelas 4 semester 2, itu lanjut ke juz 29. Surah Al-Mulk sampai surah Al-Haqqah. Kelas 5 semester 1, surah Al-Ma'arij sampai surah Al-Muzammil. Ini juz 29 masih ya. Lanjut kelas 5 semester 2, surah Al-Mudassir sampai surah Al-Mursalat. Kelas 6 semester 1 diulang kembali dari surah Al-Mulk sampai surah Al-Mursalat. Karena ini sudah pengulangan juz 29. Kemudian sertifikasi 1 juz untuk juz 29. Selanjutnya, ketika anak-anak sudah kelas 6 semester 2, itu mengulang kembali dari juz 30 sampai juz 29. Jadi harapannya ketika anak-anakku sudah selesai kelas SD, itu sudah hafal 2 juz dan sudah mutkin, lancar, artinya bisa baca ya. Bisa baca dari juz 30 sampai juz 29. Itu untuk tahfidz Al-Qur'annya. Sekarang target untuk pembelajaran baca Al-Qur'annya itu wafa. Jadi untuk sementara ini kita menggunakan metode wafa dalam belajar Al-Qur'an. Kelas 1 semester 1 itu target capaiannya wafa 1. Kelas 1 semester 2 itu capaiannya wafa 2. Nah, sampai seterusnya ya. Ustaz percepat saja ya. Berikutnya untuk tilawah Al-Qur'an. Jadi di SDIT Permata Papua juga ada kegiatan membaca Al-Qur'an secara mandiri dan itu dikontrol dari sekolah melalui Google Form. Untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu belum ada ya karena masih pembelajaran wafa. Tapi ketika anak-anakku sudah naik kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu sudah ada kontrol bacaan tilawah Al-Qur'an mandiri. Artinya anak-anakku membaca Al-Qur'an sendiri di rumah, nanti ustaz-ustazah akan mengontrol dari rumah melalui Google Form. Itu kelas 4 semester 1 itu juz 1 sampai juz 15, semester 2 juz 16 sampai 30, kelas 5 kembali lagi juz 1 sampai juz 15, kelas 5 semester 2 juz 16 sampai 30. Harapannya anak-anakku selama sekolah di SDIT Permata Papua itu khatam Al-Qur'an 4 kali ya, 4 kali. Jadi anak-anakku diharapkan ketika sekolah di SDIT Permata Papua, tilawah mandirinya di rumah itu khatam minimal 4 kali di luar bulan suci Ramadan. Selanjutnya materi hadis arba'in. Jadi di SDIT Permata Papua aja kita belajar hadis arba'in. Untuk kelas 1, semester 1 itu materinya hadis ketiga. Semester 2 hadis ke-16. Nah, kelas 2 naik kelas 2 hadis ke-9 ditambah dengan hadis ketiga yang sebelumnya anak-anakku sudah pelajari di kelas 1. Jadi setiap anak-anakku naik jenjang kelas, maka materi-materi sebelumnya dari kelas 1, kelas 2 itu tetap diulang kembali supaya anak-anakku tetap hafal sampai anak-anakku selesai di kelas 6. Harapannya tetap dihafalkan materi kelas 1. Sampai kelas 6 itu anak-anakku menghafal 12 hadis. Terakhir ya tentang doa harian. Ini doa harian ya, kelas 1 semester 1, doa sebelum tidur,
doa bangun tidur, doa keluar rumah, kelas 1 semester 2, doa sebelum makan, doa sesudah makan, dan doa masuk WC dan keluar WC dan seterusnya ya, sampai ada. Intinya dari masing-masing kelas nanti ada materinya masing-masing ya. Tapi intinya setiap materi yang dipelajari pada kelas sebelumnya itu diulang pada kelas-kelas berikutnya supaya anak-anakku terbiasa dengan doa-doa yang sudah anak-anakku hafalkan di kelas-kelas sebelumnya. Oke, Mujahid-Mujahidah, ini yang saya sampaikan untuk pagi hari ini. Nanti insya Allah suratnya secara resmi akan dikirim dari sekolah ya, tentang target-target ini selama anak-anakku sekolah di SDIT Permata Papua dari kelas 1 sampai kelas 6. Demikian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum. Ya, mohon maaf karena Ustazah Aiden lagi di ke belakang sebentar. Baik, untuk selanjutnya kita akan melihat ya video tentang pengenalan sekolah, lingkungan sekolah kita. Kepada Ustadz Akbar Arafat dipersilakan. Ada toh? sudah muncul Ustaz. Suaranya nggak ada Ustaz. Ustazah nggak ada suara. Sedang diperbaiki ya teman-teman. Harap ditunggu saja ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang di Sekolah Islam Terpadu Permata Papua Timika. Berikan sepenuh hati perhatian ketika kami menyampaikan masa pengenalan orientasi peserta didik secara virtual. Letakkan laptop atau gadget yang Anda pakai di tempat yang nyaman. Pastikan tidak ada halangan yang dapat mengganggu konsentrasi Anda selama melakukan pembelajaran secara virtual.
Berpakaianlah dengan rapi dan sopan sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh sekolah. Pastikan alat elektronik yang tidak berhubungan dengan masa orientasi peserta didik secara virtual harap di silent atau dimatikan. Jika ada kendala koneksi internet yang kurang stabil, maka hubungi wali kelas masing-masing. Nyalakan video dengan menunjukkan wajah Ananda dan jangan lupa menuliskan nama lengkap pada video conference Ananda. Pastikan mikrofon dalam keadaan mute ketika sedang terbuka. Juga dilarang mencoret chat, share screen pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Siswa juga diharapkan masuk tepat waktu saat pembelajaran secara virtual dan batas toleransi selama 5 menit. Siswa juga akan mendapatkan waktu istirahat dan ketika makan di luar waktu istirahat adalah sebuah kesalahan. Untuk keperluan kamar kecil, siswa wajib melakukan izin dengan mengangkat tangan pada forum belajar. Hal ini juga berlaku ketika Ananda sedang ingin minum. Sebelum dan selama melakukan pembelajaran secara virtual, siswa diwajibkan mengisi absensi di e-learning Permata Papua. Silahkan luangkan waktu Ananda sekalian untuk membaca buku peraturan yang telah diberikan oleh Ustadz Ustazah selama masa orientasi peserta didik secara virtual. Demikian informasi masa pengenalan orientasi peserta didik di lingkungan sekolah SIT Permata Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya Ustadz Akbar ya? Sudah. Alhamdulillah. Mohon maaf ya, tadi saya ada keperluan sedikit. Ternyata waktunya sangat cepat ya. Mohon maaf atas keterlambatan tadi. Alhamdulillah kita sudah menyimak bagaimana ayah bunda dan teman-teman di rumah nanti ketika akan melakukan pembelajaran melalui Zoom ya. Memang ada beberapa yang harus diperhatikan ya. Dan ini semoga menjadi bekal ya bagi kita semua, bagi ayah bunda di rumah dan Ananda. Baik, untuk selanjutnya ada perkenalan ya, ta'aruf, ada istilah tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, Ustadz Akbar Arafah akan share screen ya. Ustadz dan Ustazah yang mengajar di SIT Permata Papua. Baik, bisa dilihat teman-teman semua serta ayah bunda di rumah. Di sana ada Ustadz Abdullah Tale ya. Beliau guru mata pelajaran Bahasa Arab 4, 5, dan 6. Jadi diperhatikan bagi ayah bunda yang ada putra atau putrinya di kelas 4, 5, dan 6. Beliau mengampu mapel ya, mengajar pada mapel Bahasa Arab 4, 5, dan 6. Lanjut ya. Ustaz Akbar. Yang kedua adalah Ustazah Adrianti Arif SPD. Beliau wali kelas 3 Syam. Sebentar ya, Ustazah cancel dulu. Ya. Baik. Suaranya hilang, Ustazah. Nggak ada suaranya, Ustazah.
Ada suaranya Ustazah. Habasya. Lagi. Ananda Tidak ada suaranya Ustazah. yang berada di kelas 2 Habasya akan didampingi oleh Ustazah Aiman Pujianti SPD. Lanjut Ustazah Akbar Arafah. Oh, yang selanjutnya yaitu Ustaz Akbar Arafah. Beliau guru mapel matematika di kelas 6 bagi ayah bunda yang putra putrinya berada di kelas 6 akan didampingi ya untuk pembelajaran matematikanya oleh Ustaz Akbar Arafah SPD. Lanjut Ustaz. Baik, selanjutnya Ustaz Aludin Meru SPDI. Beliau mengampu guru mata pelajaran PAI kelas 1, 2, dan 3. Cukup Ustaz, lanjut. Selanjutnya Ustazah Hasri. Ustazah Hasri SPD, beliau walas kelas 4 Islamabad. Selanjutnya ada Ustazah Asti. Beliau bendahara sekolah ya di SDIT Permata Papua. Selanjutnya Ustadz Baharudin SPDI. Beliau mengampu mata pelajaran PAI. Maaf. 3 dan 4. Mohon maaf, ini saya sendiri ya, teman-teman serta ayah bunda semua. Perkenalkan, Ustazah sengaja tidak memperkenalkan diri di awal, supaya teman-teman semua di rumah penasaran ya, siapakah ini yang berbicara. Perkenalkan, nama Ustazah Elin Mulyani dan akan mendampingi di kelas 1 Madinah. Selamat ya, selamat bergabung. Ahlan wa sahlan bagi teman-teman yang berada di kelas 1 Madinah. Baik Ustaz, lanjut. Selanjutnya Ustazah Edniati SPD. Beliau wali kelas 2 Baghdad. Selanjutnya Ustazah Gita. Beliau guru di kelas 6 Palestina. Selanjutnya Ustazah Evi. Beliau walas di kelas 4 Ursalim. Selanjutnya yang ditunggu-tunggu juga ini Ustazah Khairunisya. Beliau akan mendampingi teman-teman yang berada di kelas 1 Mekah. Lambaikan yang ada di kelas 1 Mekah 01 dengan Ustazah Nisa ya akan didampingi. Selanjutnya Ustazah Nanda SPD. Beliau guru bidang matematika 4, 5, dan 6. Selanjutnya Ustazah Nurma SPD. Beliau walas 5 Granada. Lanjut Ustaz. Selanjutnya Ustaz Rahmat Sadeli. Beliau adalah Kepala Sekolah SDIT Permata Papua. Selanjutnya Ustaz Iwan Kurniawan. Beliau TU di SDIT Permata Papua. Selanjutnya Ustaz Ustaz Ridwan Lamide. Beliau Waka Syar'i dan beliau juga guru PAI di kelas 6. Selanjutnya Ustazah Rusnawiyah SPD. Beliau walas di kelas 3 Najran. Selanjutnya Ustaz Saidin SPD. Beliau guru EJOK.
Selanjutnya, Ustazah Nurmasita. Beliau walas di kelas 3 Kufah. Selanjutnya, Ustazah Sumarni, SPD. Beliau walas kelas 4 Sabah. Selanjutnya, Ustaz Supardi SPD. Beliau walas di kelas 6 Gaza. Selanjutnya, Ustaz Umroh SPDI. Beliau guru mapel di PAI ya. Kelas 4, kelas 2 dan 5. Kemudian Ustazah Rasmawati Ali SPD, beliau menjabat sebagai Waka Kesiswaan dan beliau asisten juga di kelas 1 Al-Quds. Mana kelas 1 Al-Quds akan didampingi oleh Ustazah Rasma ya, teman-teman 03 lambaikan tangannya. Ya, alhamdulillah. Lanjut Ustaz. Selanjutnya Ustazah Eka Wahyuni. Beliau walas di kelas 3 di JAS. Lanjut Ustaz. Sarifah. Selanjutnya Ustazah Sarifah. Beliau menjabat sebagai TU. Selanjutnya Ustazah Widya. Beliau walas di kelas 6 Ramalah. Selanjutnya Ustazah Yuliati SPD. Beliau menjabat sebagai walas kelas 2 Taif. Lanjut Ustaz. Selanjutnya Ustaz Yusri Tidore SPDI, mohon maaf, beliau guru bidang mapel bahasa Arab 1, 2, dan 3. Selanjutnya Ustaz Zainal Abidin, beliau waka kurikulum dan walas di kelas 5 Cordova. Saya Ustazah. Sudah ya? Masih ada Ustazah Lutfi Ustaz? Belum? Oh. Informasi nanti di kelas 1 Al-Quds itu akan didampingi oleh Ustazah Lutfi dan Ustazah Rasmawati ya. Mohon maaf Ustazah Lutfi tidak tampil fotonya. Tapi insya Allah nanti di tengah-tengah kebersamaan kita akan terlihat ya. Mana yang Ustazah Lutfi, mana yang Ustazah Elin, dan mana yang namanya Ustazah Nisa. Alhamdulillah itu perkenalan singkat ya. Di antara Ustaz dan Ustazah kita, semoga dengan perkenalan singkat ini teman-teman bisa mengetahui mana ya Ustazah saya di kelas 1 Mekah, mana ya Ustazah saya di kelas 1 Madinah, mana ya Ustazah saya di kelas 1 Al-Quds. Nah, teman-teman sudah tahu namanya ya? Ustazah ini ada Ustazah Lutfi. Ada Ustazah Lutfi. Saya slide aja ya. Oh, silakan Ustaz. Ustazah Lutfi, perkenalkan mungkin. Teman-teman. Assalamualaikum anak-anak semuanya, para mujahid dan mujahidah. Mana lambaian tangannya untuk kelas Al-Quds? Oke. Oke, sudah Ustazah. Saya mau bicara. Alhamdulillah, itu ya sekilas
pertemuan kita dengan Ustadz dan Ustazah yang ada di SDIT Permata Papua. Alhamdulillah rangkaian acara demi acara sudah kita lalui bersama. Semoga teman-teman semua dan Ustazah di sekolah senantiasa sehat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, agar pertemuan kita lebih hikmat dan lebih berkah, mari sama-sama kita simak dulu ya doa yang akan dibawakan, yang akan dibacakan oleh Ustadz Abdullah Tali SHI. Kepada beliau dipersilahkan. Mic-nya masih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mujahid dan mujahidah, alhamdulillah, mari kita sama-sama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يعاشي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. ربنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rangkaian acara ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Abdullah yang telah memimpin doa. Semoga segala harapan ya dan cita-cita kita untuk membangun karakter akan tercapai. Amin. Baik, untuk besok teman-teman, jangan lupa ya diawali juga hari-harinya dengan sholat duha. Kemudian adapun untuk capaian-capaian yang harus dicapai, nanti Ustazah akan sampaikan ya
di agenda berikutnya untuk memantapkan pembelajaran teman-teman semua. Jadi untuk besok teman-teman sholat duha dan boleh juga mendengarkan Asmaul Husna ya teman-teman ya. Bagi yang pernah mendengarkan Asmaul Husna yang dibawakan oleh Runa Syakira, boleh juga teman-teman mengikuti di rumahnya masing-masing. Demikian agenda hari ini, termasuk info hari ini, mudah-mudahan Allah mudahkan. Dari Ustazah, jika ada jarum di dalam peti, jangan disimpan di dalam hati ya teman-teman. Jika ada kata-kata yang kurang dipahami, mohon dimaafkan dari hati yang paling dalam. Dari Ustazah, cukup sekian. Yang benarnya datang dari Allah dan yang salahnya dari Ustazah pribadi. Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi teman-teman.